Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitrianti. Saya dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Rekayasa Perangkat Lunak, dan saya berasal dari kelas 1C. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan pengertian teknologi informasi, terus tuh tentang definisi dan konsep data, dan yang terakhir tentang definisi dan konsep informasi. Oke, di sini pasti teman-teman semuanya pada nggak asing lagi dengan yang namanya teknologi informasi kan. Nah, jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu dong sejarah tentang teknologi informasi. Bagaimana sih sejarahnya? Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya. Teknologi informasi itu diawali dari penggunaan alat hitung sederhana seperti abacus pada tahun 2300 SM. Berlanjut ke mesin hitung mekanis pada abad ke-17 dan mengalami revolusi dengan munculnya komputer elektronik pada pertengahan abad ke-20. Oke. Contohnya seperti ENIAC yang kemudian berevaluasi lagi melalui transistor, sirkuit terpadu, atau IC sehingga mikroprosesor yang memungkinkan komputer pribadi atau PC. Oke, dan yang kedua itu tentang pengertian teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi itu? Oke, teknologi informasi itu adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan data menjadi informasi dengan bantuan komputer, perangkat lunak, jaringan, dan sistem komunikasi. Yang ketiga itu ada definisi dan konsep data. Oke, apa sih definisi data itu? Data itu adalah fakta atau kumpulan informasi mentah ya. Informasi mentah dalam bentuk angka, teks, simbol, suara, atau gambar yang belum diolah dan dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya tentang konsep data. Konsep data itu ada 4 ya. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif itu berbentuk kota atau deskripsi, contohnya warna dan jenis kelamin. Sedangkan kuantitatif itu berupa angka, contoh umur dan tinggi badan. Dan yang kedua itu ada berdasarkan bentuknya. Oke. Berdasarkan bentuknya ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu teks, numerik, dan multimedia. Teks itu yaitu huruf, kata, atau kalimat. Sedangkan numerik itu berupa angka, dan multimedia itu seperti gambar, audio, dan video. Dan yang ketiga itu berdasarkan strukturnya. Nah, berdasarkan strukturnya itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur itu contohnya tuh seperti rapi dan mudah diolah. Contohnya Excel dan database. Sedangkan kalau tidak terstruktur itu dia itu sangat sulit untuk diolah langsung. Contohnya foto dan postingan media. Nah, dan yang terakhir itu yang keempat itu fungsi data ya. Fungsi data ini ada 3. Sebenarnya banyak ya, tapi saya akan menyebutkan 3, yaitu bahan dasar untuk menghasilkan informasi. Terus yang kedua itu tentang landasan pengambilan keputusan, dan yang terakhir itu media penyimpanan dan komunikasi. Oke, kita lanjut
dengan teori yang terakhir itu tentang definisi dan konsep informasi. Oke, informasi itu adalah hasil dari pengolahan data sehingga memiliki makna, nilai, dan manfaat bagi penerimanya, terutama untuk pengambilan keputusan. Oke. Selanjutnya itu ada ciri-ciri informasi ya. Nah, ciri-ciri akurat, relevan, tepat waktu, jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Oke, yang kedua itu ada fungsi informasi. Nah, fungsi informasi ini sebagai alat pengambilan keputusan, terus mengurangi ketidakpastian, terus menjadi dasar komunikasi, dan yang terakhir itu memberikan nilai tambahan nilai tambahan pada data. Oke, nah yang ketiga itu ada jenis informasi. Nah, jenis informasi ini ada 3 ya, strategis, taktis, dan operasional. Nah, strategis ini itu seperti untuk jangka panjang, sedangkan tag itu rencana menengah, dan operasional itu untuk kegiatan sehari-hari. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.